Biru laut seperti kalam, ikan paus pandai menyelam. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita dari yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan nur, cahaya kedamaian, yaitu baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula kepada para ulama, baik ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, yang mutabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata takdim wa ikraman kamu kepada guru kita bersama, yaitu Abi dan Umi, serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Akhlak Seorang Santri. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mari bersama kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, mereka, para malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali hanya apa saja yang Engkau beritahukan kepada kami. Sungguh Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan membicarakan tentang akhlak seorang santri. Bagaimanakah seorang santri harus berakhlak? Siapa yang patut dijadikan suri tauladan bagi para santri? Dan bagaimana kisah-kisah santri hebat dalam akhlaknya? Sesuai dengan ayat yang telah saya bacakan tadi, dikatakan bahwa para malaikat memiliki sifat tawadhu akan keilmuannya. Dari sini, kita bisa menyimpulkan poin pertama, akhlak santri adalah rendah hati dan akan ilmu, menjauhi sifat sombong. Karena sifat sombong itu sangat berbahaya. Itulah yang menjadi setan diusir dari surga. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan tentang perjuangan Ashabul Kahfi dalam membasmi kekafiran dan kemusyrikan. Dari kisah Ashabul Kahfi, kita menjadi tahu bahwa akhlak Ashabul Kahfi itu merupakan akhlak yang mesti dipraktekkan oleh para santri, yaitu berjuang dalam kebenaran yang hakiki, yaitu tetap dalam agama Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tolak Rasulullah SAW adalah Al-Quran, maka mestilah kita berkaca dari Al-Quran dalam segi ucap, sikap, dan tindakan. Mari kita simpulkan 3 akhlak seorang santri sesuai dengan Al-Quran. Pertama, tidak sombong atas ilmu yang kita miliki. Yang kedua, berjuang dalam agama Islam. Dan yang ketiga, selalu rendah hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian pidato saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Adi memang pelupa, bakal lupa dia orang Jawa. Kita di sini sudah berjumpa menaktikan acara istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pula kepada keluarga dan sahabat sekalian, pula kepada para ulama, baik ulama yang mutakaddimin dan mutaakhirin, yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takzim wa ikraman kamu kepada yang mulia guru kita bersama, yaitu Abi dan Umi, serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pula perhormatan saya kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya. Dalam ceramah singkat ini, saya ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya kesederhanaan dan kebahagiaan dalam Islam. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan sederhana dan rendah hati, tanpa terjebak dalam nafsu duniawi yang melulu mengejar materi dan kekayaan. Beliau mencontohkan betapa pentingnya berbagi, memberikan sedekah, dan peduli terhadap sesama. Dengan mengikuti teladan Rasulullah, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah perhiasan, sedangkan kehidupan akhirat adalah tempat yang kekal. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk tidak terlalu terikat pada dunia fana ini. Kekayaan, kedudukan, dan materi bukanlah penentu utama kebahagiaan sejati. Sebaliknya, kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam ketaatan kepada Allah dan kesederhanaan dengannya. Ketika kita hidup dengan sederhana dan ketaatan, kita dapat menemukan kedamaian dalam hati. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Oleh karena itu, mari kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan lingkungan sekitar. Kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi merupakan wujud kekuatan dan keteguhan iman. Dengan menjaga hati dan pikiran tetap bersih dari godaan duniawi, kita dapat mencapai kedamaian jiwa yang sejati. Mari kita jadikan Islam sebagai pedoman utama dalam hidup kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan.
akhir kata. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah dalam mengikuti ajarannya, serta memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Amin. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuasi. Pidato saya sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai pidato saya memiliki sebuah kata-kata untuk teman-teman, yaitu kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan, bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Jadi untuk teman-teman, jangan takut gagal, karena gagal adalah satu jalan untuk menuju kemenangan. Baiklah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak lupa pula selawat beriring salam kita panjatkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Tidak lupa pula doa kita untuk para ulama, baik ulama yang mutaakhirin dan baik ulama yang mutakaddimin dan mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula kata-kata takzim wa ikraman kami kepada yang mulia guru kita semua, yaitu Abi dan Umi serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula yang sangat saya banggakan, yaitu teman-teman seperjuangan dengan saya. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini saya akan menyampaikan pentingnya menuntut ilmu bagi setiap manusia dan beberapa kelebihannya. Dalam agama Islam, hukum menuntut ilmu itu adalah wajib tanpa terkecuali, baik kecil, besar, muda, tua, kaya maupun miskin. Ilmu adalah suatu warisan para nabi yang sangat penting, tentunya untuk dikembangkan untuk diri sendiri dan umat, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Sang Pencipta kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathu ilman faman akhadha bihadhi wafir. Yang artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang paling banyak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Setiap orang yang memiliki ilmu tidak akan kelelahan, karena tempat ilmu adalah di dalam hati yang akan selalu terjaga.
sehingga tidak membutuhkan lemari khusus ataupun kunci spesial untuk menjaga ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan beberapa keistimewaan bagi orang-orang yang selalu berusaha belajar, apalagi belajar dalam ilmu agama dan sampai dijuluki ilmuwan atau ahli dalam bidang tertentu. Selain itu, mereka juga akan diberikan beberapa kelebihan seperti diangkatnya derajatnya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian, dimudahkan jalannya ke surga. Setiap muslim pasti menginginkan surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hal tersebut dari berbagai amalan saleh yang dilakukan oleh umat Islam. Untuk itu, salah satu jalan yang paling bisa kita lakukan untuk menuju surga adalah menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kemudian yaitu memiliki pahala yang kekal. Dengan memiliki ilmu, kelak akan bermanfaat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu untuk tambahan amal yang kekal apabila diamalkan oleh murid-muridnya. Sebab ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata insanun qata'an amaluhu illa min salasatin min sadaqatin jariyatin wa ilmi yung tafa'u bihi wa waladi salihi yad'u lahu." Yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mau mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dan kemudian dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Zaid bin Sabit mengatakan, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan kemudian bahagia dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang tidak tahu hadis ini? Yang berarti, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitulah beberapa kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, terutama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan kita semua untuk menuntut ilmu. Ilmu itu sangat penting
Ilmu menjadi kunci dan pusat segala kebaikan. Seseorang yang memiliki iman dan amal dianggap tidak sempurna kecuali dia memiliki ilmu. Jika seseorang memiliki ilmu, maka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu pasti menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan dengannya pula agama Islam akan tersebar. Dengan ilmu juga kita mengetahui yang mana saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mana saja yang dilarang olehnya. Dengan ilmu juga kita mengetahui semua kewajiban yang harus kita lakukan dan ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Jadi, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua wajib menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat, karena ilmulah yang bisa memberi kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Sekian pidato singkat dari saya tentang pentingnya menuntut ilmu dan beberapa kelebihan tentang menuntut ilmu. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan beberapa pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian ceramah dari saya malam ini. Semoga mendapat nilai yang bagus. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjat puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Kata-kata takzim kamu kepada guru kita bersama yaitu Abi dan Umi. Kita doakan kepada Abi dan Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, baik pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi merupakan hari yang sangat istimewa. Pada hari ini kita memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, seorang rasul yang diutuskan untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Melalui beliau kita mendapatkan ajaran yang penuh dengan kasih sayang, keadilan dan kebijaksanaan. Rasulullah SAW adalah contoh sempurna bagi kita semua. Dalam hidupnya, beliau menunjukkan akhlak mulia dan keteladan dan patut kita ikuti. Salah satu hadis yang sering kita dengar adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari sini kita diajarkan untuk selalu memberikan manfaat kepada orang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam masyarakat. Selain itu, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW penuh dengan pelajaran berharga. Beliau mengajarkan untuk selalu tetap bersabar dan menghadapi ujian, untuk selalu berbuat baik dan untuk tidak pernah putus asa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa meladani sikap Nabi yang optimis dan percaya pada rencana Allah. Peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi merupakan momentum untuk menurunkan kembali ajaran-ajaran beliau dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan amal kita, serta membuahkan ukhuwah ilmiah di antara kita. Dengan semangat persatuan, kita bisa membangun masyarakat yang penuh lebih baik. Marilah kita jaga akhlak kita, memperbaiki diri, dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Seperti kita diajarkan Nabi, kita harus saling menghormati dan membantu untuk sama lain, tanpa memandang perbedaan yang ada. Semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini
dapat menjadi penerus bagi kita semua untuk lebih baik mencintai dan mengikuti jejak beliau. Marilah kita wujudkan semangat tersebut dalam tindakan yang diikuti kehidupan sehari-hari. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat jualan tomat, yang beli Ibu Camat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Betul. Atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Takzim wa ikraman kamu kepada yang mulia, yaitu Abi dan Umi serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Bersyukur. Sebab pada hakikatnya, dengan bersyukur hidup bisa lebih berkualitas dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Apalagi dalam ayat Al-Quran yang berarti. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu menghindari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dalam penggalan arti ayat tersebut, Allah akan memberikan nikmat lebih jikalau kita mampu untuk bersyukur. Sementara yang tidak, Allah menyiapkan balasan yang pedih. Dengan bersyukur, hidup akan merasa lebih tenang karena kita merasa terus cukup sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup lebih berkualitas. Bahagia dan mampu menjalani hidup lebih Sedangkan yang enggan untuk bersyukur, hatinya akan kering, dihantui oleh ketakpuasan dan ingin meraih banyak hal. Meskipun hidupnya sudah bercukupan, orang yang jarang bersyukur, hidupnya sempit dan sulit menemukan kebahagiaan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua yang ada di sini untuk harus bersyukur. Bukan untuk hal-hal yang besar, tetapi cobalah untuk mensyukuri hal-hal yang kecil, yang mungkin orang di luar sana tidak seberuntung kita. Lebih dan kurang pidato saya pada malam hari ini. Mohon maaf, pisau diasah pagi-pagi bawa ke kebun untuk membabat. Berarti sudah pidato saya pada malam hari ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang di depan pengunjung pada di sebelah toko. Izinkan saya membuka pidato secara singkat gak neko-neko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada keluarga dan sahabat sekalian, pula kepada para ulama, baik ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mutabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ta'ziyah wa rahman kamu kepada yang mulia guru kita bersama yaitu Abi dan Umi serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pula penghormatan saya kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya dalam ceramah singkat ini. Saya ingin menyampaikan pesan tentang salat. Pentingnya mendirikan salat telah Allah dan Rasul beritahu kepada kita selalu umatnya dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya salat merupakan tiang agama, bahawa salat merupakan kokohnya agama Islam. Salat tidak hanya menjadi sekadar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi memiliki makna yang lebih dari itu. Salat merupakan bukti keimanan seseorang. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahawa yang membedakan seorang mukmin dengan kafir dilihat dari salatnya. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berarti maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salat. Kalimat celaka dipakai di sini untuk mensifatikan orang kafir dan munafik. Dengan kata lain, orang yang lalai dalam salat dapat disejakan dengan golongan orang kafir dan munafik. Sebelum saya cukupkan pembicaraan kali ini, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perilaku yang melalaikan salat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk dapat saling menasihati dan kebenaran. Adapun memakan ikan mati tertembak masuk peti, kurang lebih mohon dimaafkan agar rahmat Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.